Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Di video pembelajaran kali ini, perkenalkan nama saya Ririn Dwi Arianti dan pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa topik penting dalam sejarah dan pembaharuan Islam. Kita akan melihat bagaimana dunia Islam mengalami masa kejayaan dan kemunduran. Bagaimana Islam masuk dan berkembang di Nusantara, kedatangan bangsa barat, serta lahirnya gerakan pembaharuan seperti Muhammadiyah. Mari kita mulai pembahasan dengan semangat belajar agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah umat Islam. Mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas pemurnian dan pembaharuan dunia Islam. Saudara-saudara sekalian, dunia Islam pernah berada di puncak kejayaan, terutama pada masa dinasti Abbasiyah. Ketika ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi berkembang pesat, namun seiring waktu, kejayaan itu mulai memudar. Beberapa faktor penyebab kemunduran dunia Islam antara lain yang pertama, karena perpecahan politik yang menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan kecil dan saling berebut kekuasaan. Kedua, menurunnya semangat keilmuan dan munculnya kebiasaan taklid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa berpikir kritis. Lalu yang ketiga, ada masuknya pengaruh kolonialisme barat yang melemahkan kemandirian umat Islam. Dari kondisi inilah kemudian muncul gerakan pemurnian dan pembaharuan Islam yang berupaya mengembalikan ajaran Islam kepada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta menyesuaikan pemahaman Islam dengan kemajuan zaman. Tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menjadi pelopor semangat pembaharuan ini dan pengaruhnya sampai ke Indonesia. Lalu kita akan bahas sejarah dakwah Islam ke Nusantara. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana Islam masuk ke wilayah Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia memiliki beberapa teori, yaitu pertama, teori Gujarat yang menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Kedua, ada teori Mekah yang berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, ada teori Persia yang melihat adanya kesamaan budaya, misalnya dalam tradisi peringatan Asyura. Dan keempat, teori Cina yang menjelaskan bahwa Islam juga dibawa oleh para pedagang Muslim Tionghoa yang berdagang ke Nusantara. Islam menyebar pertama kali di daerah pesisir seperti Aceh, Sumatera, dan Jawa, kemudian meluas ke berbagai wilayah lain. Yang menarik, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung dengan damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan. Para wali songo di Jawa memainkan peranan besar dengan metode dakwah yang bijak dan menyesuaikan dengan budaya setempat, sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Lalu, kita akan bahas kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Setelah itu datanglah bangsa barat ke Nusantara. Hal ini dimulai pada akhir abad ke-15 setelah jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah dan juga menyebarkan agama serta memperluas kekuasaan. Beberapa bangsa barat yang datang antara lain itu ada Portugis yang menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Lalu Spanyol yang datang ke wilayah Timur Indonesia, terutama Maluku. Lalu ada Belanda melalui VOC pada tahun 1602 yang kemudian menjajah Indonesia selama lebih dari 3 abad. Dan yang terakhir ada Inggris yang sempat hadir tetapi tidak bertahan lama. Nah, kedatangan bangsa barat membawa dampak besar bagi Nusantara, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Namun, hal ini juga memunculkan semangat perlawanan dan kebangkitan umat Islam di berbagai daerah. Lalu kita akan bahas animisme, dinamisme, dan sinkretisme di Indonesia. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kalau kalian tahu, animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh halus atau arwah leluhur, sedangkan dinamisme adalah keyakinan bahwa benda-benda memiliki kekuatan goib. Ketika Islam masuk, terjadilah proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Contohnya bisa kita lihat dalam upacara selamatan, wayang kulit,
dan arsitektur Masjid Demak yang memadukan unsur lokal dengan nilai Islam. Proses ini juga disebut sinkretisme, yaitu pencampuran nilai agama dengan tradisi budaya. Namun, seiring waktu, para pembaharu Islam berusaha memurnikan kembali ajaran Islam agar tidak bercampur dengan kepercayaan lama dan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Lalu, ada faktor berdirinya Muhammadiyah. Kita akan bahas ini lagi. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia salah satunya diwujudkan memulai berdirinya Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah antara lain: yang pertama, penyimpangan dalam praktik keagamaan. Lalu, keterbelakangan umat Islam dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, ada pengaruh kolonialisme barat yang melemahkan umat. Yang keempat, keinginan untuk memurnikan ajaran Islam serta memajukan pendidikan dan sosial masyarakat. Lalu, kita akan bahas matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Cita-cita Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang beriman, berilmu, dan beramal soleh demi kemajuan Islam dan kemaslahatan bangsa. Lalu, sifat dan kepribadian Muhammadiyah. Sifat dan kepribadian Muhammadiyah meliputi semangat beramal, berjuang, dan menegakkan Islam, menjunjung tinggi ilmu, pengetahuan, bersikap ikhlas dan disiplin, serta terbuka terhadap pembaharuan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah yang membuat Muhammadiyah terus menjadi gerakan yang aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu kita akan menyimpulkan dari pembahasan kita hari ini. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kemunduran Islam bukanlah akhir dari segalanya. Melalui pemurnian dan pembaharuan, Islam kembali bangkit, baik di tingkat dunia maupun di Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara membawa perubahan besar dalam budaya, sosial, dan spiritual masyarakat kita. Lahirnya Muhammadiyah menjadi bukti nyata bahwa umat Islam mampu beradaptasi, berpikir maju, dan memperjuangkan kemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai generasi penerus, kita harus meneladani semangat itu, berjuang dengan ilmu, beramal dengan ikhlas, dan menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah perubahan zaman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Maaf jika penjelasan dari saya begitu singkat dan kurang dapat dicerna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.